terima kasih. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu, dan biarlah setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Mari kita memuji Tuhan, bangkit berdiri bersama-sama. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan, nama Tuhan saja yang dipuji. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita memuji Allah kita yang baik. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Tuhan Yesus baik, amin. Mari sama-sama sekali lagi katakan, di hadapan kemegahan-Mu, di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari katakan Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Tuhan Yesus baik. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa, sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara, atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang,
kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman, bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya, Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, "Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu." Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle, yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Biarlah hari ini kita menyatakan kebaikan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, apapun yang terjadi dalam hidupmu, percaya Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita. Biarlah hari ini kita mau minta hadirat Tuhan. Kita mau minta kebaikan Tuhan lebih lagi dalam hidup kita. Karena dengan apa kita dapat balas kasih Tuhan, selain kita puji dan sembah Tuhan. Mari sama-sama kita mau siapkan hati Bapak Ibu Saudara. Siapkan hatimu jadi tanah hati yang subur, siap ditabur dengan firman Tuhan. Amin. Mari
Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, apa kabar? Kita kembali pada hari Minggu ini dalam ibadah online dan saya percaya bahwa Bapak Ibu dalam keadaan baik dan saya terus mendoakan supaya kita selalu sehat-sehat, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, hari ini saya ingin membagikan satu tema khotbah yang beberapa hari yang lalu saya berdoa sama Tuhan. Ada satu kata yang Tuhan sampaikan, kata oke. Dan hari ini tema khotbah saya berbicara, it's okay not to be okay. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, berapa banyak dalam kehidupan kita, begitu banyak rencana yang kita sudah atur dari sejak akhir daripada tahun 2019. Apa yang kita mau lakukan di tahun 2020. Saya percaya Bapak Ibu semua sudah mengatur begitu luar biasa acara-acara selama bulan demi bulan. Ada beberapa yang ingin ke luar negeri, mengatur strategi dalam pekerjaan, perusahaannya, untuk bisa bagaimana mengembangkan dengan luar biasa. Anak-anak juga udah bisa diatur sekolahnya. Dan saya percaya ada begitu banyak agenda sepanjang tahun 2020. Tapi tiba-tiba apa yang disampaikan oleh gembala sidang kita, dikatakan the year of a new dimension. Ternyata the year of the new dimension berbicara the new normal. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini kita ada di dalam satu masa the new normal. Dan saya percaya bahwa begitu banyak dalam situasi pandemik ini kita harus reset, harus tata ulang agenda-agenda kita. Dan tidak sedikit yang mengalami banyak penderitaan karena ada satu perubahan yang harus dipikulnya. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, it's okay not to be okay, itu yang disampaikan oleh Tuhan masuk dalam hati saya. Nah kita buka dulu firman-Nya dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 19. Demikian disampaikan oleh Tuhan seperti ini. 1 Petrus 2 ayat 19. Mari kita baca sama-sama. Dikatakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Firman Tuhan mengatakan adalah satu kasih karunia kalau kita menanggung satu penderitaan yang tidak seharusnya kita tanggung. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya percaya ada maksud Tuhan bahwa dalam masa pandemi ini, di tahun 2020 ini, banyak hal yang kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa kita harus masuk dalam satu penderitaan seperti ini yang tidak seharusnya kita harus tanggung. Tapi Tuhan bilang kasih karunia itu adalah bagi kamu. Saya masih ingat Bapak Ibu bahwa Tuhan berbicara dalam kitab Matius pasal 5 ayat 48 bahwa Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita sempurna seperti Dia yang adalah sempurna. Saya percaya maksud daripada Tuhan, kesempurnaan itu adalah yang menurut Dia, bukan menurut kita. Seringkali kita punya mimpi yang besar. Kita merindukan supaya di dalam agenda kita di sepanjang tahun 2020 banyak hal-hal yang kita rindukan itu bisa digenapi sebagai kesempurnaan menurut pandangan kita. Tapi menurut pandangan Tuhan belum tentu sama. Dia menghendaki sesuatu yang beda, yaitu kesempurnaan supaya kita segambar dan serupa dengan Kristus. Bukankah itu yang disampaikan oleh gembala sidang kita? Sejak awal di tahun 2020, Pak Niko mengingatkan kepada kita bahwa engkau akan memasuki satu kemuliaan yang lebih besar kalau kita semakin segambar dan serupa dengan Kristus. Bahkan diingatkan bahwa engkau akan terus naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kalau engkau taat mengikuti peraturan-peraturan kehendak Tuhan yang disampaikan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, begitu banyak saya bertemu dengan jemaat, bertemu dengan saudara-saudara, teman-teman saya. Mereka juga memasuki satu situasi tekanan mental yang sangat berat. Bahkan beberapa banyak mereka yang cemas. Saya dapat katakan menghadapi satu tekanan yang sangat hebat. Bahkan seringkali ketakutan yang amat berat itu dialami. Bahkan tidak sedikit juga yang mengalami depresi. Kenapa? Karena mereka tidak menghendaki hal ini terjadi. Mereka tidak pernah memperkirakan bahwa seberat ini persoalan-persoalan yang dihadapi. Dan juga Bapak Ibu, tidak sedikit juga yang mengalami stres. Saya mendengar begitu banyak para pengusaha yang cerita kepada saya bagaimana pendapatannya menjadi minim sedikit, sedangkan pengeluaran fixed cost mereka harus mengeluarkan begitu banyak biaya. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi karena Tuhan mau itu digenapi menurut kehendak Dia, bukan kehendak kita. Dan saya percaya Roma 8 ayat 20 berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan.
Kuncinya cuma satu, tetap mengasihi Tuhan. Jangan keluar dari rencana Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar satu perikop yang Tuhan sampaikan. Apa yang dimaksud dengan it's okay not to be okay? Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita membuka firman Tuhan ini, nanti kita akan bagi menjadi 3 perikop, Bapak Ibu. Dari kitab Yesaya pasal 35, kalau kita buka firman Tuhan, Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, kita akan bagi menjadi 3 perikop. Perikop yang pertama, Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nah, Bapak Ibu, ini saya percaya keselamatan bagi umat Tuhan. Saya percaya ada satu perlindungan dari Tuhan bagi kita semua di masa-masa ini. Nah, Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 3 saya bacakan saja. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Sesuatu hal yang aneh. Kita memasuki padang gurun, padang kering, kok bisa bergirang? Bahkan dikatakan padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Mana mungkin padang belantara bisa ada sorak-sorai dan bisa ada bunga yang luar biasa. Bahkan dikatakan seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemudian Libanon akan diberikan kepadanya semarak Karmel dan Sharon. Ada bau harum Karmel dan Sharon. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan. Sesuatu yang aneh Bapak Ibu. Bahwa di tengah-tengah padang gurun dan padang kering akan ada kemuliaan Tuhan dikesampaikan. Tapi kuncinya di ayat yang ketiga. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Bapak Ibu, pesan Tuhan yang pertama. Bahwa apa yang terjadi hari-hari ini, kita mengalami satu masa pandemik, masa begitu banyak tekanan, persoalan, yang seringkali bisa membuat kita menjadi cemas, depresi, dan stres. Tapi apa yang Tuhan sampaikan di sini, yang pertama, ya ada 3J, hari ini kita akan belajar. Ya, bukan James, Jennifer, dan Jeremy loh. Bukan itu. Bukan saya dan kedua anak saya. Tapi triple J di sini yang pertama adalah jaga hadirat Tuhan. Itu yang pertama, J yang pertama. Nah, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan di sini? Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Bapak Ibu, kadang-kadang kita sudah di tengah-tengah padang belantara, padang gurun, ya, padang kering. Kita nggak kuat mengangkat tangan kita. Tapi Tuhan katakan kuatlah tangan yang lemah lesu. Bahkan dikatakan teguhkanlah lutut yang goyah. Mungkin lutut kita sudah mulai goyah. Doa kita sudah mulai kendor. Tuhan katakan teguhkanlah lutut yang goyah. Yang pertama kita harus menjaga hadirat Tuhan. Saya teringat firman Tuhan bagaimana di saat Tuhan Yesus mengalami ya kecemasan yang amat berat di saat-saat dia ada di Taman Getsemani. Dalam kitab Markus 14 ayat 34 sampai 36. Ya, Bapak Ibu, kalau saya boleh baca ya, Markus pasal 14 ayat 34 sampai 36. Apa yang disampaikan oleh Tuhan? Ya, Tuhan Yesus sendiri pernah mengalami satu kecemasan, ya. Dan dikatakan kecemasan itu yang membuat dia ketakutan yang sangat berat. Dikatakan Markus pasal 14 ayat 34 sampai 36. Dikatakan seperti ini waktu Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Dia tetap menjaga hadirat Tuhan. Di tengah-tengah kecemasan yang sangat berat, tekanan yang sangat berat. Pada waktu itu dia harus masuk ya dalam step di kayu salib. Tapi sebelum itu dia mengalami ketakutan yang sangat berat. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu, dia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Sekiranya mungkin saat ini lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya percaya J yang pertama, kita harus tetap menjaga hadirat Tuhan di tengah-tengah kecemasan. Di tengah-tengah tekanan yang sangat berat. Ketakutan-ketakutan yang amat berat yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap, ya, dia bisa berdoa. Dia menjaga hadirat Tuhan. Ya, jangan sampai tangan kita lemah lesu, tapi Tuhan katakan kuatkanlah, ya. Jangan sampai lutut kita goyah. Teguhkanlah lutut yang sudah mulai goyah, supaya tetap kita menjaga hadirat Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, waktu Tuhan Yesus mengalami hal ini, dia bisa menjaga tetap hadirat Tuhan. Maka dia punya satu ketekunan, satu daya tahan yang kuat untuk bisa menyelesaikan yang dia harus melewati satu tantangan yang sangat berat, kayak itu di kayu salib.
Tapi pada akhirnya dia bisa melewati itu semua. Karena pada saat dia berdoa, ada satu kekuatan yang dahsyat. Saya percaya ada satu power, yang daya tahan yang kuat. Untuk bisa melewati itu, dan pada akhirnya di kayu salib dia katakan sudah selesai. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi bahwa Tuhan mau kita segambar dan serupa dengan Kristus. Bahwa Tuhan juga mau kita mempunyai daya tahan doa yang kuat. Supaya kita terus kuat di dalam doa. Bukankah ini kehendak Tuhan hari-hari ini? Kalau kita mengalami satu goncangan yang besar, kekuatan doa itu yang mampu bisa menyelesaikan seluruh persoalan kita. Saya teringat Bapak Ibu, waktu saya sekolah, saya banyak mengalami dapat dikatakan satu kecemasan yang sangat berat karena setiap tahun saya mau naik kelas selalu deg-degan, ya. Tapi pada akhirnya Tuhan bentuk saya untuk kuat berdoa. Dan pada saat saya banyak terus berdoa, akhirnya bisa lulus sekolah, bisa selesai SMP, SMA, universitas, sampai akhirnya Tuhan selesaikan, ya. Saat saya bisa lulus mendapat pendidikan, ya, master degree pada waktu itu, dan sampai hari ini bisa bekerja semua itu karena kekuatan doa, tidak ada yang lain. Nah, saya percaya bahwa hari ini, ya, Tuhan katakan it's okay not to be okay. Tuhan katakan it's okay walaupun begitu banyak kecemasan, ketakutan. It's okay not to be okay. Artinya apa? Nggak apa-apa. Ya kan, walaupun harus melewati satu ujian yang berat, ya, kita bisa berkata, jadilah kehendakmu, bukan oleh kekuatanku, ya, bukan oleh karena aku, tapi oleh karena Tuhan. Dan kita terus bisa berdoa, dengan kita memperoleh daya tahan yang kuat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, yang kedua, yang kedua adalah jaga hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita kembali ke Yesaya pasal 35. Kita lanjut ke dalam poin yang kedua. Yesaya pasal 35, kita lihat perikop yang kedua, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, yaitu Yesaya pasal 35, mulai dari ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Saya bacakan saja. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu yang akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri yang datang menyelamatkan kamu. Ini janji Tuhan. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan, telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, yang kedua, kalau yang pertama Tuhan katakan is okay not to be okay. Apa yang disampaikan oleh Tuhan is okay pada saat engkau mengalami satu ketakutan yang amat berat. Kita bisa berdoa. Tuhan mengajarkan seperti itu. Ya, kuatkanlah tangan yang lesu dan jangan sampai lutut kita goyah. Itu pesan Tuhan yang pertama, jaga hadirat Tuhan. Tetap ada dalam hadirat Tuhan. Tapi yang kedua, kita harus jaga hati. Karena ayat yang keempat dikatakan, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Bapak Ibu, kalau melihat masa pandemi ini, berapa banyak kita yang bisa ngalamin depresi. Kenapa saya dapat katakan depresi? Karena suasana hati yang nggak enak. Ya, mereka tidak pernah menyangka hal ini bisa terjadi. Mereka mengalami kesendirian, ya, putus hubungan sosial kemana-mana karena kan social distance, ya, nggak boleh kumpul-kumpul. Ya, banyak yang mengalami depresi. Dan apa yang terjadi? Ini dikatakan seperti angin ribut, ya kan? Goncangan ini. Saya teringat bagaimana Tuhan Yesus bisa melihat murid-muridnya, bagaimana bisa mengatasi satu depresi. Kita lihat Markus pasal 4. Kita buka firman Tuhan dalam kitab Markus pasal 4 ayat 35 sampai 39. Ini bagaimana murid-muridnya mengalami dan Tuhan Yesus ada di dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Mereka mengalami satu depresi yang sangat berat begitu pada saat angin ribut itu terjadi, ya, di Danau Galilea. Nah, Markus pasal 4, kita baca firman Tuhan, Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 39. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak
lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ini awal mula persoalan terjadi. Kenapa saya dapat katakan demikian? Karena pada waktu itu Tuhan Yesus yang mengundang murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya, Yesus yang dibawa oleh murid-muridnya. Jadi murid-muridnya menjadi nakoda. Perhatikan ya, dikatakan mereka meninggalkan orang lain lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Jadi murid yang memegang kendali. Di sini awal mula daripada goncangan terjadi. Nah, pada saat murid-muridnya yang menjadi nakoda dari perahu itu, dan apa yang terjadi? Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Terjadi goncangan yang sangat besar. Dan pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kok engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Bayangin Bapak Ibu, muridnya yang salah ya, yang harusnya Tuhan Yesus yang undang, harusnya Tuhan Yesus jadi nakoda, tapi jadi murid-murid yang jadi nakoda, murid-murid yang memimpin Yesus, sehingga terjadi banyak goncangan. Tapi yang terjadi pada saat ada angin ribut, ada goncangan, Yesus yang dimarahin oleh murid-muridnya. Dikatakan begini, "Ya Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ya ampun, kok sampai hatinya ya, udah buat salah, marahin Tuhan Yesus. Ya kan? Ini Tuhan Yesus bisa menjaga hati. Ya harusnya dia bisa ngalamin sebagai manusia, bisa tawar hati. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di ayat 39? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam dan tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saya melihat di sini bagaimana Tuhan Yesus bisa tetap menjaga hati. Di saat-saat satu situasi yang nggak enak, ya seperti di masa-masa pandemi ini, Bapak Ibu, kita jangan sampai tawar hati. Kita bisa belajar, harus bisa menjaga hati seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga ngalamin begitu. Ya, waktu dia ngalamin angin ribut, ya, murid-murid yang tadinya, ya kan, yang harusnya Tuhan Yesus yang pimpin murid-muridnya, tapi keadaan sebaliknya, murid-murid yang membawa Yesus. Jadi yang menjadi nakoda muridnya, begitu ada goncangan, Tuhan Yesus yang dimarahin. Padahal kalau Tuhan Yesus yang pimpin, nggak akan terjadi. Ya kan? Tapi pada saat itu sampai diizinkan terjadi. Tapi Tuhan Yesus mengajar di situ bagaimana dia harus bisa menjaga hati. Dia katakan, ya, ia pun bangun dan menghardik angin itu, "Diam dan tenanglah." Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan Yesus punya satu penguasaan diri yang luar biasa. Ya, di saat-saat goncangan terjadi, dia tetap menjaga hati. Bapak Ibu, ada firman Tuhan yang mengatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan." Saya pernah mau bersaksi, bercerita bagaimana dalam pelayanan saya pada waktu itu dalam sebuah healing movement camp. Ya, nah waktu itu ada jadwal dari sesi demi sesi, dan salah satu sesi yang terakhir saya diminta untuk bisa melayani pelepasan. Bapak Ibu, bayangin, saya tuh udah lama, mungkin udah lebih dari 20 tahun nggak melayani pelepasan. Karena saya punya mengalami peristiwa yang traumatis, pernah dilemparin kursi, sampai saya ketakutan, terus saya bilang, udah dah, saya nggak mau lagi pelayanan pelepasan. Dan tiba-tiba satu hari, koordinator daripada di Rayon 1A memberikan saya jadwal untuk, ayo pelayanan pelepasan. Bapak Ibu, bagaimana ya? Itu bukan di bidang saya. Tadinya saya pikir saya nggak mau, kasih ke orang lain. Tapi udah nggak ada pembicara yang bisa pada waktu itu. Sehingga saya harus maju. Ya, saya berbicara langsung ke senior pastor, saya bilang, saya nggak mau, ini bukan bagian saya, kok saya di ini gitu loh. Dipaksa juga untuk melayani ini. Hati saya tuh goncang pada waktu itu. Tapi apa boleh buat ya, karena waktu udah tinggal seminggu, harus berjalan, saya harus belajar juga. Melewati itu semua, saya tetap jaga hati, karena itu tugas yang diberikan. Tapi saya sebenarnya nyut-nyutan juga nih. Waduh, kalau nggak terjadi gimana nih? Cuma 2 kemungkinannya. Ya, Bapak Ibu bisa bayangin waktu ngusir setan itu, ya, yang terjadi kemungkinannya bisa 2. Bisa saya yang usir setan atau saya yang lari keluar dari ruangan, ya, karena takut sama setan. Cuma itu, cuma 2 kemungkinannya. Tapi saya percaya kalau Tuhan yang sudah jadwal, percayakan seperti ini, saya percaya Tuhanlah yang tuntun dan tolong semuanya. Dan apa yang terjadi pada waktu itu, saya terus berdoa, puasa, persiapkan. Ya, sebenarnya saya tawar hati, saya bilang, aduh Tuhan, kan bagian saya bukan di sini, saya biasa di sesi gambar diri, sesi kekudusan, sekarang tiba-tiba harus masuk di sesi pelepasan, 3 jam Bapak Ibu pelayanannya, nggak mudah. Ya, kita ngelihat orang muntah-muntah,
teriak-teriak. Aduh, apalagi saya dulu punya pengalaman dilemparin kursi. Paling nggak enak, saya paling nggak mau. Tapi tiba-tiba Tuhan suruh untuk itu. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan. Tuhan kasih kekuatan dan akhirnya tetap saya harus jaga hati karena saya harus melayani. Dan tapi puji Tuhan, Bapak Ibu, saya nggak pernah ngira Tuhan sendiri yang ngusir. Waktu melalui doa pujian penyembahan, setannya udah pada lepas. Ya, pada teriak-teriak. Waktu itu jemaat, saya juga kaget. Kok bisa seperti itu? Tapi Tuhan yang melepaskan semua. Dan pada akhirnya Tuhan sendiri yang menuntun sehingga dalam sesi itu, puji Tuhan, ya, Tuhan yang berkati, Tuhan yang tuntun dan begitu banyak terjadi kelepasan. Dan Tuhan bisa pakai ke dalam sesi-sesi yang berikutnya di mana Tuhan pakai pelayanan going to the next level. Dan akhirnya Tuhan kirim ya pada waktu Gembala Sidang Pak Niko ke Amerika dan mengajak tim pada waktu itu ya dalam Healing Movement Camp, ya saya termasuk dalam satu anggota yang melayani di situ. Bapak Ibu bisa bayangin ya, waktu saya sebelum mau berangkat aja ke Amerika, saya sempat nanya, aduh ini berat lagi tantangannya nih. Ya, saya bilang, aduh gimana ya, tetap saya harus jaga hati. Saya bilang, nanti kalau setannya nggak lari gimana? Ya ini kan setan Indonesia yang udah bisa dilepasin. Kalau setan bule kira-kira mau lepas nggak ya? Tapi senior pastor itu bicara sama saya, James nggak usah takut. Mau setan putih, setan kuning, setan hitam, dalam nama Yesus pergi. Dan ternyata Tuhan buat semuanya. Bapak Ibu, saya percaya bahwa Tuhan izinkan terjadi. Tapi kita harus menjaga hati. Saya percaya waktu Tuhan Yesus menjaga hati, ya yang seharusnya ya murid-murid itu sampai marahin Tuhan Yesus pada itu, ya guru, apakah engkau biarkan kami binasa, ya kan? Tapi waktu itu Tuhan Yesus tetap jaga hati, dan apa pada saat-saat dia menjaga hati, maka badai itu dihardik, diam dan tenanglah. Maka Tuhan diberikan kemampuan untuk bisa menghardik badai. Saya percaya hari-hari ini kalau kita tetap menjaga hati, Tuhan kasih kekuatan, kasih kuasa untuk kita bisa menghardik segala badai yang ada di masa-masa pandemi ini. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, yang terakhir setelah tadi kita sudah menjaga hadirat Tuhan, yang kedua kita jaga hati. Yang ketiga, yang ketiga adalah jaga kekudusan. Nah, kita kembali ke Yesaya pasal 35. Ya, kita kembali ini sebagai perikop yang terakhir dari kitab Yesaya pasal yang ke-35. Ya, kita baca dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir yang tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Nah ini penting. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Tapi kuncinya di ayat yang ke-8. Di situ akan ada jalan raya yang disebutkan jalan kudus. Kita harus hidup dalam kekudusan. Kita harus jaga kekudusan. Ini poin yang terakhir Bapak Ibu. Bahwa di tengah-tengah keadaan goncangan seperti ini, kita harus hidup di dalam kekudusan. Atau dikatakan takut akan Tuhan. Nah, salah satu ciri orang yang hidup kudus, yang takut sama Tuhan adalah hidup jujur. Ya, Amsal 14 ayat yang kedua, kalau kita baca. Ya, Amsal 14 ayat yang kedua dikatakan, siapa yang berjalan dengan jujur, dia takut akan Tuhan. Tapi orang yang sesat jalannya menghina dia. Bapak Ibu, kalau orang yang mau hidup kudus, yang takut sama Tuhan, dia pasti hidupnya mau jujur. Kejujuran ini sangat penting loh. Bapak Ibu, saya dengar berapa banyak orang yang ngalamin PHK. Ya, banyak yang diberhentiin dari pekerjaan. Terutama mereka melihat mana yang bisa dipertahankan, mana yang tidak. Dan saya melihat kebanyakan orang-orang yang jujur yang dipertahankan. Orang-orang yang nggak benar itu diberhentiin, kena PHK. Bapak Ibu, saya percaya bahwa hari ini Tuhan sedang mengadakan penyaringan, pemurnian. Tapi kalau kita mau hidup benar, kita jujur, maka dikatakan binatang buas tidak akan lalu di situ. Bahkan segala duka dan keluh kesah menjauh dari kita. Bapak Ibu, bagaimana di saat-saat Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada murid-muridnya pada waktu itu di kitab Yohanes pasal 6 ayat 9 sampai 13. Saya mau berbicara bagaimana dalam situasi ekonomi Tuhan Yesus dapat tetap memberkati kita. Nah, yang terakhir Yohanes pasal 6, ya Yohanes pasal 6 ayat 9 sampai 13. Saya diingatkan Tuhan untuk membuka perikop ini bagaimana pada waktu itu Tuhan Yesus dapat memberi makan 5.000 orang dan sisanya 12 bakul penuh dari 2 ekor ikan dan 5 ketuk roti. Tapi dari perikop ini saya belajar sesuatu bahwa Tuhan Yesus melihat
ya, dalam situasi persoalan yang dialami oleh murid-muridnya, di situ ada seorang anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Seorang anak yang datang kepada Tuhan Yesus memberi, ya, 5 roti dan 2 ikan. Dikatakan di ayat 9, di Yohanes 6 ayat 9, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tapi apakah artinya untuk orang sebagai, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Dan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, membagi-bagikannya kepada mereka. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata pada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Mereka pun mengumpulkan dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Saya percaya ini mujizat yang Tuhan buat. Ya, 5.000 orang, sisa 12 bakul penuh. Tuhan Yesus bisa memberi makan. Tapi yang saya belajar di tengah-tengah persoalan ekonomi, goncangan yang terjadi, di sini ada seorang anak yang memberikan 2 ekor ikan dan 5 ketop roti. Ada satu peluang di tengah-tengah goncangan, yaitu dari perkara yang kecil yang kita miliki. Tapi saya melihat di sini, kenapa harus seorang anak yang memberi? Tuhan memberikan contoh seorang anak yang memberi. Tuhan bilang seorang anak itu murni, ya, jujur, ya, dalam hidupnya. Saya mau beri contoh begini, ya. Saya masih ingat waktu saya masih di sekolah, ya. Pada waktu itu ada seorang bapak yang datang ke rumah, ya, ke rumah daripada teman saya, ya, lalu sempat tanya, papa ada di rumah nggak? Lalu anak kecil itu bilang, tadi disuruh papa ngomong, katanya suruh bilang kalau nanti om ini datang, bilang aja papa pergi, ya, kamu ngerti ya? Jadi jangan bilang ada di rumah, bilang aja pergi. Jadi anak itu ngomong kepada om itu waktu nanya, papa ada nggak? Tadi disuruh papa katanya bilangnya, kalau nanti ada om datang, bilangnya suruh papa bilang suruh pergi. Bilang lagi pergi. Tapi sebenarnya papa sih ada di rumah. Itu kan anak-anak jujur kan, murni kan. Nah, orang yang jujur, berkat orang jujur mengembangkan kota. Hari-hari ini Tuhan sedang bersihkan kita. Supaya kita hidup benar, hidup dalam kejujuran. Ya, salah satu bentuk kekudusan adalah hidup jujur. Bapak Ibu, ini pesan daripada Tuhan hari-hari ini, supaya kita jujur dalam soal waktu, dalam soal pekerjaan yang kita lakukan, juga dalam keuangan. Ini penting. Karena orang-orang yang seperti ini yang terus dipertahankan oleh perusahaan. Ya, yang orang-orang yang hidupnya jujur, benar, itu yang terus dipakai di tengah-tengah goncangan ini. Ya, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ayo kita kembali kepada cara Tuhan. Saya masih ingat waktu saya dalam pekerjaan, ya, ada begitu banyak goncangan yang terjadi. Tapi pada saat-saat dibutuhkan sebuah proyek yang cukup besar, pada waktu itu ada Bintan Golf Course di Pulau Bintan, dan mereka membutuhkan satu untuk menguatkan konstruksi tanah, ya. Ada produk-produk geosintetis yang dibutuhkan di situ. Nah, waktu itu di dalam spesifikasi dikatakan bahwa ini harus spek Inggris, katanya, dari Inggris yang masuk. Dan saya waktu itu ikut di dalam tender, saya kalah. Karena ada beberapa orang yang bilang, wah, pokoknya bilang aja iya, ada barangnya. Padahal dibutuhkan pada waktu itu harus dalam waktu 2 minggu, harus barang itu ada. Tapi yang menang justru kompetitor, ya, karena ya dia bilang aja iya, ada. Padahal barangnya belum datang, belum ada. Tapi dia bilang ada, ya dia menang tender. Tapi barangnya nggak ada. Lalu kemudian kontraktor mencari, ini nggak benar. Ya, kontraktor mencari orang yang benar. Dan pada waktu itu saya dipanggil lagi. Dia bilang, apakah ada barangnya? Ada, tapi saya bukan dari Inggris. Ya, saya dari Indonesia. Nah, kalau mau diuji silakan. Nah, jadi waktu itu ada jaring-jaring pada waktu itu, ya, dalam bentuk kayak seperti karung gitu. Nah, itu dites di Bintan pada waktu itu selama 1 minggu. Dan ternyata produk kami lulus. Dan akhirnya kontraktor putuskan, saya mau deal sama orang yang jujur. Jangan sampai saya deal kontrak, bilangnya ada barangnya, tapi barangnya nggak ada. Ya, sehingga mereka tunggu-tunggu, 2 minggu belum datang, akhirnya dibatalin. Yang dari kompetitor saja, saya diterima pada waktu itu. Dan di situ saya belajar sesuatu. Dari anak kecil yang membawa 2 ekor ikan dan 5 ketop roti, dia jujur, dia katakan cuma ini apa adanya. Dan di saat-saat seperti itu dia dipercaya. Dan Tuhan mengasihi anak itu. Dan waktu dia datang, dia membawa apa adanya.
Dan Tuhan buat bisa memberi makan 5.000 orang, sisa 12 bakul penuh. Ayo Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, 3J hari ini. It's okay not to be okay. Apa maksud daripada Tuhan? Di tengah-tengah kecemasan, waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia amat ketakutan yang amat berat. Tapi dia berani berkata, it's okay not to be okay. Karena apa? Karena di situ kita sedang dilatih untuk kita punya daya tahan yang kuat melalui doa. Kita menjadi pasukan-pasukan doa yang dahsyat. Itu Tuhan sedang bentuk kita semua. Untuk menghadapi satu tantangan yang besar, kita nggak lepas dari kekuatan doa. Dan yang kedua, ya, it's okay not to be okay. Di tengah-tengah pandemik ini, banyak goncangan yang terjadi, depresi, tapi kita harus tetap jaga hati. It's okay dengan keadaan seperti ini, tetap kita harus jaga hati. Dan di saat kita bisa menjaga hati, walaupun ada angin ribut sekalipun, pada saat kita menjaga hati, Tuhan beri kemampuan untuk bisa menghardik badai itu. Tapi hal yang ketiga, it's okay not to be okay. Di saat-saat keadaan seperti ini, persoalan ekonomi, kita lihat, waduh Tuhan, kok begini ya? Nggak oke ya. Tapi Tuhan sedang bentuk kita untuk hidup dalam kekudusan. Dan waktu Tuhan izinkan kita masuk dalam kesempurnaannya, yaitu tetap menjaga hadirat Tuhan, tetap jaga hati, dan tetap hidup dalam kekudusan. Pada saat kita masuk dalam kesempurnaan Tuhan, maka kita dibentuk oleh Tuhan semakin segambar dan serupa Kristus. Dan kita pasti akan mengalami kemuliaan yang lebih besar. Mari kita tundukkan kepala kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur di tengah-tengah goncangan yang hari-hari ini terjadi. Tuhan, Engkau berfirman Tuhan, bahwa jangan kami takut, Tuhan. Pada saat kami menghadapi satu masa pandemi ini, Tuhan, Engkau mengatakan it's okay not to be okay. Pada saat-saat kita mengalami sesuatu yang kelihatannya tidak oke, tapi Tuhan katakan oke, karena Tuhan sedang mengajar kita untuk menjadi pendoa-pendoa yang dahsyat. Tapi yang kedua, Tuhan mengajarkan untuk kita tetap jaga hati. Di tengah-tengah masa pandemi ini, Tuhan, banyak depresi, Tuhan, stres, Tuhan, cemas. Tapi Tuhan mau kami tetap menjaga hati kami. Dan kami percaya kami belajar daripadamu, Tuhan. Pada saat Engkau menjaga hati, Engkau dapat menghardik badai itu. Dan Engkau berikan jalan keluar. Dan kami berdoa di tengah-tengah pandemik ini, Tuhan, persoalan-persoalan ekonomi yang terus-menerus kami lihat goncangan demi goncangan terjadi. Engkau mengajar kami untuk tetap jujur. Dan kami percaya, Tuhan, bahwa pada saat kami lakukan, kami menjaga kekudusan, dan kami melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan buat. Berkati setiap umat-Mu, Tuhan, di Pondok Indah, Rayon 1A, Tuhan tuntun dan tolong. Berkati setiap jemaat-Mu, Bapa, untuk mereka terus naik dan tidak pernah turun. Mereka menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terima kasih Bapa, kami serahkan dan percayakan semua jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Perlindungan Tuhan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kita semua yang percaya, kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, Allah yang maha besar, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah itu juga yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa berseru kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang menjadi pengharapan dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ini kami semua anak-anak-Mu saat ini. Kau tahu segala keberadaan kami. Dan kami hanya terus berdoa, menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Terlebih kebenaran firman Allah yang sudah memberkati kami dalam kesempatan ini. Bila kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar, boleh Tuhan terus menjadi landasan, menjadi acuan bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan kami. Sehingga kehidupan yang Tuhan boleh anugerahkan ini terus berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang Tuhan sudah Kau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu, Kau tambah-tambahkan hikmat-Mu atasnya, Kau terus pakai dia seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah usaha pekerjaan yang boleh Tuhan percayakan. Tuhan buat berhasil, sehingga lewat kehidupan hamba-Mu, nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapa di dalam surga, dalam kesempatan ini juga kami berdoa juga buat gembala cabang sekaligus juga gembala Rayon 1A ya Tuhan. Buat Bapak Pendeta James Selo Pranoto ya Tuhan,
yang boleh Tuhan percayakan untuk boleh menjadi gembala bagi kami. Kami percaya Tuhan yang terus memperlengkapi Pak James, Tuhan yang terus mengurapi, menambahkan dia hikmat yang daripadamu ya Tuhan. Sehingga dengan pengurapan dan hikmat yang daripada Tuhan, Pak James boleh melayani Engkau seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Sehingga kami semua terus dibawa, diarahkan kepada segala kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Dalam kesempatan ini kami berdoa buat keluarganya, bahkan juga anak-anaknya ya Tuhan. Bahkan istrinya, Tuhan yang memberkati mereka. Sehingga kasih dan pemeliharaan-Mu sempurna atas kehidupan mereka. Bapa, kami juga berdoa buat gembala sidang kami. Buat Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoria Harjo ya Tuhan. Bahkan juga keluarganya, bahkan juga keempat wakilnya. Kami menyerahkan kehidupan mereka dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan yang memakai mereka ya Tuhan. Tuhan juga yang terus menyatakan kasih dan kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka. Sehingga di dalam segala tugas-tugas yang boleh Tuhan percayakan, mereka mampu melakukan seperti apa yang Engkau mau dan Engkau inginkan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga membawa bangsa dan negara kami Indonesia dalam tangan Tuhan. Kami merindukan lawatan-Mu terjadi atas bangsa ini ya Tuhan. Biarlah bangsa kami terus ada di dalam kendali-Nya Tuhan. Sehingga apapun yang boleh terjadi terhadap bangsa kami, boleh terjadi karena Tuhan yang berkehendak atas semuanya. Oleh karena itu berkati para pemimpin kami, presiden kami, bahkan juga wakil presiden, bahkan juga jajaran pemerintahan yang ada. Tuhan sendiri yang mengendalikan, Tuhan sendiri yang memimpin. Sehingga di dalam setiap keputusan, bahkan kebijakan-kebijakan yang mereka ambil, dapat memberikan solusi yang terbaik buat bangsa kami. Sehingga bangsa kami Tuhan menjadi bangsa yang terus maju, bangsa yang terus diberkati oleh Tuhan. Dan kami boleh melihat kemuliaan Tuhan terus terjadi atas Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan dalam kesempatan ini buat pandemi COVID-19 saat ini yang melanda dunia, bahkan juga khususnya Indonesia ya Tuhan. Kami merindukan lawatan-Mu boleh terjadi ya Tuhan. Kami merindukan pandemi ini boleh berlalu dari Indonesia ya Tuhan. Bahkan kami merindukan Tuhan COVID-19 ini Tuhan boleh dihapuskan dari bumi Indonesia ya Tuhan. Saat ini pasien-pasien yang sudah terkena COVID-19 kami merindukan jamahan Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, bahkan pilu-pilu menyembuhkan mereka. Sehingga mereka Tuhan boleh mengalami lawatan yang daripada Tuhan. Sehingga dengan kesembuhan itu mereka boleh melihat keajaiban Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Bahkan juga terlebih para perawat yang ada, para medis Tuhan, yang juga melakukan tugas mereka dengan baik ya Bapa. Kami percaya juga Tuhan yang melindungi mereka, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjagai mereka ya Tuhan. Sehingga mereka mampu memberikan yang terbaik. Sehingga lewat apa yang mereka kerjakan juga nama Tuhan yang dipermuliakan dan juga membawa dampak positif bagi para pasien-pasien yang ada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat ekonomi bangsa dan negara kami Tuhan yang diakibatkan oleh pandemi ini Tuhan. Ekonomi saat ini ada dalam sebuah keterpurukan, tapi kami percaya Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati ekonomi Indonesia ya Tuhan, sehingga krisis dijauhkan daripada Indonesia ya Tuhan. Dan kami boleh melihat keberkatan Allah terjadi atas bangsa ini. Dan kami boleh melihat kesejahteraan itu ada di Indonesia ya Tuhan. Karena kami percaya tangan Tuhan yang campur tangan untuk mengelola bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa dan seruan kami kepada Tuhan, jauh daripada sempurna. Tapi kami percaya Engkau Tuhan mampu melakukan lebih daripada apa yang kami sudah doakan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Ini doa syafaat kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Ada dua hal yang disampaikan oleh Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-26, bahwa dikatakan sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Artinya Tuhan mau kita memberitakan kematian daripada Tuhan Yesus.
bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia mati bagi dosa-dosa kita, kemudian pada hari ketiga Dia bangkit. Yang kedua, di ayat yang ke-27, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Yang kedua, mari kita introspeksi hidup kita masing-masing. Apakah ada hal-hal yang tidak berkenan? Biar kita minta ampun terlebih dahulu. Oleh kuasa darahnya Tuhan Yesus mengampuni segala dosa kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Engkau telah menuntun hidup kami dari sejak kami dilahirkan di muka bumi ini. Engkau membesarkan kami memiliki orang tua yang baik, dan kami sekolah punya pendidikan yang baik. Lalu kemudian kami boleh bekerja, lalu kami boleh berkeluarga, dan kami menemukan pasangan hidup. Terima kasih kami punya orang tua yang baik, dan kami juga memiliki anak-anak yang baik. Tapi pada saat di tengah perjalanan hidup kami sempat jatuh dalam dosa, dan upah dosa adalah maut. Tapi Tuhan Yesus turun ke muka bumi ini dengan banyak mencucurkan darah, mati di kayu salib bagi semua dosa-dosa kita. Bukankah Tuhan Yesus Tuhan kita Tuhan yang setia? Dia sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Dia mengampuni segala dosa kita. Terima kasih ya Tuhan, bahkan oleh bilur-bilurnya kita boleh disembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Kami terus mengingat Engkau Tuhan, supaya melalui perjamuan kudus ini, yang lemah boleh dikuatkan, yang miskin boleh diperkaya, yang terikat Tuhan bebaskan, yang putus pengharapan Tuhan berikan pengharapan yang baru, yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih ya Bapa. Mari kita angkat roti sama-sama di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, Dia mengambil roti. Sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan, dan sesudah makan lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, bukankah anggur yang di atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapa, persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Kami boleh dikuatkan hari ini. Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba berdoa di tempat ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan, tidak lagi ada kecemasan, tidak ada lagi ada depresi, dan tidak lagi ada stres. Karena kami percaya Tuhan, kami terus menjaga untuk tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Untuk kami tetap mengangkat tangan kami dan meneguhkan lutut kami Tuhan, untuk terus berdoa. Dan Engkau berikan kami Tuhan untuk terus boleh menjaga hati kami, dengan kami banyak mengucap syukur dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Engkau mengajar kami juga untuk hidup dalam kekudusan, untuk hidup takut akan Tuhan. Tuhan, buat kami hidup selalu jujur Tuhan, dalam setiap langkah-langkah hidup kami, di dalam pekerjaan kami yang terutama. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Oh, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan, di dalam alam roh kami telah menerimanya. Maka kuasa pengurapan itu sedang turun dalam hidup kami. Dan mujizat-mujizat-Mu Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Angkat setiap kami dan pulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Bapa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan
Tak ada yang tak mungkin. Haleluya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita yang kudus, kita siap menerima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Bapa Surgawi. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai kita semua dijemput bersama-sama di awan-awan yang permai. Bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.